Halo teman-teman, saya anggap yang menonton video ini adalah teman saya. Perkenalkan, saya adalah seorang pekerja yang setiap harinya berada di perjalanan, bisa sampai 4 sampai 5 jam setiap hari. Dan kalau dalam perjalanan itu, kalau lagi nyetir, selalu terpikir hal-hal random, baik itu persoalan, kadang-kadang persoalan ya sehari-hari, atau kadang saya mendengar podcast atau radio, atau melihat sesuatu hal yang terjadi di jalanan. Nah, podcast itu bisa jadi kadang-kadang podcast yang temanya komedi, temanya pendidikan, ataupun keagamaan ya. Dan di situ seringkali menemukan hal-hal yang bisa jadi itu ilmu, atau hal-hal yang menjadi pertanyaan. Nah, saya ingin merekam isi pikiran saya. Jika memang itu menjadi hal pertanyaan, sekiranya teman-teman yang nonton ini kapanpun, dimanapun, bisa sharing ya, atau bisa menemukan jawaban. Dan ini juga bisa menjadi media saya untuk ngobrol sembari nyetir. Dan saya berharap ada manfaatnya untuk saya sendiri ataupun untuk teman-teman yang nonton. Seringkali di saat nyetir ini menjadi saat-saat merenung, bisa jadi overthinking dengan keadaan atau kekhawatiran. Dan kalau di jalan tuh ada kalanya kita bersyukur, random lah, banyak hal-hal random yang berputar di otak kita, di otak saya. Macet, kesal, jenuh, hujan, tapi di sisi lain namanya juga kehidupan, tempatnya capek, tempatnya berjuang. Tidak mungkin kita dihadapkan atau merasakan hal-hal yang enak saja. Katanya hidup itu berpasang-pasangan ya, ada siang, ada malam, ada macet, ada lancar, ada panas, ada hujan ya. Kalau di jalan tuh kita melihat realita, banyak realita ya. Melihat wajah-wajah para pejuang dengan berbagai macam jalan dan caranya. Dan sedikitnya bisa belajar dari situ bahwa
kita semua ini punya kepentingan. Mungkin yang berangkat kerja dari rumah itu niatnya untuk kerja, sama-sama untuk kerja, untuk menghidupi keluarga. Ada yang mungkin menghidupi dirinya sendiri, ada yang menghidupi orang tua, atau bahkan mungkin kakak, adik, atau keluarganya. Dan kita sama sebetulnya. Capek, ada yang mungkin pas ke kantor ada yang dapat bonus, ada yang malah dapat punishment, ada yang gagal proyek, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang nyari kerja. Kadang-kadang di jalan itu bisa jadi tempat berkeluh kesah, ngeluh, atau bahkan bersyukur gitu. Ngeluhnya apa? Melihat orang-orang mungkin ya yang jam 6, bahkan jam setelah subuh ada yang sudah berangkat naik kereta, bawa motor, naik sepeda, atau jalan kaki, atau naik mobil, macam-macam. Ada yang masih jam 6, jam 7 masih lari-lari gitu. Sering berpikir enak banget ya jadi dia, jam segini masih lari-lari, masih santai-santai, sedangkan kita udah di jalanan. Tapi kita tidak tahu sebetulnya apa yang dia jalani. Atau bahkan di sisi lain kita diperlihatkan mungkin ada yang masih belum beruntung, belum dapat pekerjaan. Kita capek, tapi capek berangkat kerja. Ada yang mungkin macam-macam lah, di situ kita bisa bersyukur. Apa aja suka kepikiran ya, kekhawatiran mengenai masa depan ya, dengan kondisi saat ini ya. Tiba-tiba kepikiran, kok harga minyak goreng sekarang udah di atas 40.000 ya, padahal beberapa tahun lalu kayaknya masih 30.000 deh. Harga beras kok udah 15.000 ya, 17.000 ya kan. Tapi ternyata kita masih hidup kok sampai saat ini. Allah masih memberikan rezeki, Tuhan masih memberikan rezeki kepada kita. Hawa nafsu ya, biasanya dari satu tempat ke tempat lain tuh misal setengah jam, karena lagi macet bisa sampai 1-2 jam, kan emosi ya. Tapi
sisi lain di sini macet, di sisi lain ada jalan yang lancar, ada orang yang senang karena sebagian orang masih ngantri macet dan di jalan lain masih udah lancar. Kadang-kadang ngerasa egois juga kalau pengennya enak terus. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain kayak gitu? Maunya hidup lancar terus, nggak ada hambatan, nggak ada godaan. Dan ketika dalam kondisi seperti itu, teman-teman apakah langsung sadar bahwa namanya hidup tidak akan selalu lancar, atau teman-teman butuh waktu dulu, atau bahkan butuh ada yang mengingatkan gitu, entah pasangan kita atau keluarga kita, bahwa hidup itu tidak akan selalu mulus. Dan boleh diceritain di komentar ya. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua agar sabar menjalani setiap fase kehidupan. Ini banyak orang yang klakson padahal sudah tahu kondisinya macet gitu. Tidak ada orang yang pengen bermalam atau pengen lama-lama di jalan sebetulnya. Jadi kadang-kadang kenapa ya orang klakson udah kondisi lagi macet. Oke, ceritain ya teman-teman. Terima kasih.